Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran PAI BP, pelajaran 9 tentang infak dan sodako. Sebelumnya anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib. Kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin. Bapak mau absen terlebih dahulu. Hari ini masuk semua? Berapa anak yang nggak masuk? Ada 3. Siapa saja? Farid, Malik, sama Nizam. Ya, mudah-mudahan kalau memang sakit disembuhkan oleh Allah. Kalau memang malas, malasnya dihilangkan ya. Itu anak-anak semuanya. Terima kasih yang sudah hadir pada sesi ini. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang sedekah. Ya, sebelumnya kita pada minggu lalu belajar tentang infak. Ya, jadi ada zakat, ada infak, dan juga ada sedekah. Nah, kita sampai kepada pelajaran tentang sedekah. Nah, anak-anak masih ingat ya, kalau minggu lalu infak itu harus berbentuk harta benda. Harta benda yang dikeluarkan untuk orang lain. Ya, kemarin contohnya ada yang infak untuk santunan anak yatim. Ada infak untuk membantu teman. Nah, itu bagian dari infak. Ya, sekarang kita belajar tentang sedekah. Anak-anak sekalian, Bapak pernah hidup dengan orang terkaya ke-20 se-Indonesia. Beliau ini bos dari namanya Bosowa Corporation. Beliau ini orang terkaya se-Indonesia ke-20. Nah, apa yang dilakukan kebiasaannya ternyata banyak. Di antaranya adalah dengan bersedekah. Setiap hari Jumat setelah sholat subuh di Masjid Agung Sunda Kelapa, beliau ini selalu membagikan uang. Ada yang 20.000, ada yang 50.000, ada yang dikasih juga makanan. Nah, ini bagian daripada sedekah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Kita belajar hari ini, apa tujuannya? Kamu harus tahu semua supaya nanti bisa didapatkan. Yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran ini dengan mengamati gambar, membaca artikel yang disajikan, melakukan investigasi serta diskusi, peserta didik mampu mengaitkan sedekah dengan kepedulian sosial dengan benar. Dan yang kedua, melaksanakan sedekah sebagai kepedulian sosial dengan benar. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari
ini. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita ada pertanyaan. Ya. Sudahkah bersedekah minggu ini? Sudah? Coba ada yang menjadi berbicara, silahkan. Ya. Dengan senyuman. Ada lagi? Ada lagi? Bilal, sudah bersedekah hari ini? Sudah? Apa? Dengan apa bersedekahnya? Dengan baik, berperilaku baik. Bersedekah dengan penuh hati. Bersedekah dengan penuh hati. Apalagi? Bersedekah dengan memberi makan kucing. Itu bagian daripada sedekah apa tidak? Nanti kita lihat semuanya, ya. Ya, kemudian ada video. Ada video. Kalian lihat semua. Kemudian buat pertanyaan dari video tersebut dan jawabannya. Oke, sudah siap untuk lihat video? Sudah siap? Oke, kita mulai lihat video. Tadi sudah mendengar video yang sudah ditayangkan. Saatnya kalian membuat pertanyaan dan yang lainnya bisa menjawabnya. Siapa terlebih dahulu? Siapa namamu? Kinanti. Mengapa Profesor mengumpulkan sampah? Ada yang tahu? Agar tidak terjadi banjir. Agar tidak terjadi banjir. Setuju? Setuju. Oke, ada yang lain, pertanyaan lain? Silahkan buat pertanyaan dari tadi video yang sudah ditayangkan tadi. Kevin, ya. Apa bahasa Inggrisnya yang orang membuang sampah sembarangan? Ya, Rido. Litterbook. Apa yang tepat? Litterbook itu dibacanya apa? Litterbag. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Selanjutnya kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau yang disebut LKPD. Silahkan satu anak untuk maju ke depan ngambil LKPD yang sudah ada di meja Bapak. Ya, satu kelompok satu. Kemudian dikerjakan sebagaimana petunjuk yang ada di lembar kerja peserta didik atau di LKPD, ya. Dari rumusan masalahnya dari gambar ini, kemudian solusinya seperti apa kalau melihat kelas ini berantakan, ya, gitu ya. Silakan. Ada rumusan masalahnya apa, ya? Kenapa ini berantakan? Apa sih masalahnya? Kemudian solusinya seperti apa, ya? Ini wah kelompok ya kerjanya ya. Jangan dimonopoli sendiri ya. Di sini ada gambar yang berantakan kelasnya. Kemudian apa sih sebetulnya masalahnya ya? Kemudian solusinya apa? Banyak solusinya, tinggal dicari ya. Oke. Nah ini ada dua gambar ya. Kenapa ini berantakan? Apa sih masalahnya dia berantakan ya? Kemudian solusinya ya. Banyak cari solusinya agar kelas ini tampak yang di bawah. Kelompok ya, sudah paham ya? Sudah, Pak. Oke, silakan.
sudah selesai ya untuk mengerjakan LKPD. Selanjutnya menyajikan apa yang sudah didiskusikan atau presentasi. Bapak harapkan semuanya presentasi dengan baik ya. Nah, tentu dengan mengenalkan diri, salam ya. Kemudian terakhir tanya, ada yang ditanyakan apa tidak. Begitu ya. Oke, kelompok mana dulu yang sudah siap? Satu. Maju ke depan. Di sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan inti masalah. Gambar 1 berisi tentang kelas yang kotor dan berantakan karena tidak melaksanakan piket kelas. Gambar 2 berisi tentang kelas yang bersih dan rapi karena melaksanakan piket kelas. Solusinya, kita harus menjaga kebersihan kelas agar kelas terlihat rapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solusi atau hasil diskusi: membersihkan kelas, piket kelas, membersihkan kelas agar terlihat rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi saya bersama teman-teman. Terlihat pada gambar di atas kelas yang berantakan dan kotor, dan gambar di bawah terlihat kelas yang rapi dan bersih. Solusi: seharusnya mereka merawat dengan cara piket kelas bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah ada yang harus ditanya? Ada nggak? Nggak ada. Oh ada, silakan. Karena mereka tidak merawatnya dengan baik. Oke, udah? Silahkan tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Saya dari kelompok 5. Saya ingin mempresentasikan rumus inti masalah. Gambar 1 sangat kotor. Gambar 2, Boleh yang lainnya perhatikan dulu ya. kelas 1 itu tidak bersih hingga sampai berantakan seperti itu. Solusi hasil diskusi: kita harus bekerja sama piket supaya kelas tersebut bersih, rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi saya. Rumusan atau inti masalah. Gambar yang pertama, kelasnya kotor karena anak muridnya tidak menjaga kebersihan kelas. Gambar kedua, kelasnya bersih karena anak muridnya melaksanakan piket kelas. Solusi atau hasil diskusi: semua siswa kelas itu membersihkan kelas supaya kelas juga rapi dan bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada pertanyaan. Karena semua anak muridnya melaksanakan piket kelas dengan baik. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik ya. Ada yang belum maju? Sudah semua ya? Oke, baik. Anak-anak semuanya, di LKPD itu memang ada kelas yang berantakan ya. Iya kan? Dilihat berantakan. Kenapa dia berantakan? Ya macam-macam ya, karena memang tidak ada yang piket atau ada yang piket tetapi buang sampahnya sembarangan, asal-asalan ya kan. Kemudian juga kalau mau dibersihkan dengan bagaimana? Buang sampahnya pada tempatnya. Kemudian ada yang piket. Nah itu, jadi itu bagian daripada apa? Sedekah.
Sedekah kamu untuk sekolah, agar sekolah ini terlihat rapi, nyaman untuk belajar. Maka ada yang namanya piket sekolah. Ya, Bapak tanya nih sekarang, kamu suka piket nggak di sekolah? Enggak ya. Terus buang sampahnya sembarangan apa enggak? Oke, pertahankan ya. Tadi dengan buang sampah sembarangan, kelasnya jadi kotor, kemudian tidak nyaman belajarnya. Tapi kalau buang sampahnya pada tempatnya, maka terjaga kebersihannya. Di bagian sedekah kita ya. Oke, gambar tadi ada yang ditanyakan? Gak ada? Kalau nggak ada, kita lihat video ini ya, sebagai penguatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah berjumpa lagi dengan Bapak. Kita hari ini akan belajar pelajaran 9 dengan tema ayo bersedekah. Mari kita simak pelajaran ini dengan baik. Mari kita simak video. Mau tanya soal sedekah. Boleh tidak kita bersedekah dengan niatan tertentu? Misalnya bersedekah dengan tujuan agar disembuhkan penyakitnya, atau memberikan sedekah karena ingin usahanya dilancarkan, atau supaya lancar jodoh, cepat dapat jodoh. Boleh tidak kita bersedekah dengan niatan atau kepentingan spesifik seperti itu? Kami pikir boleh, karena itu tetap dalam kategori yang dibenarkan agama kita. Bahkan itu ada sekian banyak hadis yang menganjurkan bersedekah sambil mengaitkan sedekah itu dengan kesembuhan. Ada hadis yang menganjurkan untuk beramal soleh sambil mengaitkan amal soleh itu dengan niat semoga Allah mengampuni dosa dan lain-lain sebagainya. Jadi selama niatnya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka insya Allah itu menjadi apa yang dinamai wasilah, cara untuk meraih apa yang kita harapkan, selama yang kita harapkan itu sesuai dengan nilai-nilai agama. Jadi boleh-boleh aja. Kita lihat videonya. Jadi sedekah itu seperti itu, beda dengan yang namanya infak. Jadi sedekah lebih luas ya, baik dengan harta ataupun dengan perbuatan atau dengan lisan ya. Tadi dicontohkan dengan perbuatan kita selalu tersenyum kepada teman, itu bagian daripada sedekah. Itu apa yang dikatakan oleh Kevin tadi ya. Ada juga dengan perbuatan kita, amal kita. Tadi kita membersihkan kelas, piket, itu juga bagian sedekah. Ada juga tadi yang mengingatkan sesama temannya, ya kan? Diingatkan untuk selalu disiplin, untuk selalu berbuat baik kepada teman yang lain, itu juga bagian dari sedekah. Jadi sedekah lebih luas. Setiap yang baik itu adalah sedekah. Kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap yang baik itu sedekah. Ya, lebih luas. Ini yang dinamakan sedekah. Oke, baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan ada soal ya. Soal nanti dibagikan, selanjutnya diisi. Bapak kasih waktu untuk mengisinya. Setelah selesai dikumpulkan. Silakan siapa? Tiara untuk ambil, dibagikan satu-satu ya. Hanya ada 7 soal, 5 pilihan ganda, 2 esai. Silakan.
Sudah semua mengerjakan soalnya? Nah, kalau sudah boleh ketua kelompoknya dikumpulkan. Setelah kumpulkan, ditaruh di meja Bapak. Ketua kelompoknya saja ya, biar nggak terlalu rame. Yes. Belajarnya sudah selesai. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang perbedaan infak sodako, perbedaan zakat, infak dan sodako. Ya, nah, itu belajar kita di minggu yang akan datang. Nah, anak-anak semuanya, karena ini sudah selesai, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Okay.